Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan satu pokok bahasan yang sangat menarik. Disimak sama-sama ya. Pokok bahasan pada kesempatan kali ini yaitu di bab 3, yaitu semua bersih hidup menjadi nyaman. Ini kaitannya dengan toharoh. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan baik. Yang kedua, menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan baik. Dan yang ketiga, menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Kita akan membahas tentang wudhu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dengan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kakimu. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Nah, pengertian dari wudhu adalah sebuah ibadah ritual untuk menyucikan diri dari hadas kecil dengan menggunakan media air. Nah, hukum wudhu, nah di kolom sebelah kiri yang warna hijau, bahwa wajib apabila hendak yang pertama sholat, yang kedua tawaf di seputaran Ka'bah. Jadi hukum wudhu ini wajib ya apabila mau melaksanakan sholat dan tawaf. Dan hukum wudhu ini dihukumkan sunnah apabila hendak satu, mengulangi wudhu untuk setiap sholat. Yang kedua, menyentuh kitab-kitab syariah seperti tafsir, hadis, akidah, fikih, dan lain sebagainya. Ketiga, disunahkan juga ketika akan tidur. Yang keempat, sebelum mandi dan janabah. Tadi mandi wajib, begitu ya. Yang kelima, ketika marah. Enam, ketika membaca Al-Quran, ketika melantunkan azan dan iqomah, zikir, khutbah, dan jarak ke makam. Nah, adapun yang menjadi rukun wudhu, yang pertama adalah membasuh muka. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketiga, mengusap sebagian kepala. Yang keempat, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Itu adalah rukun wudhu ya. Kemudian syarat sahnya wudhu, yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz atau dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk, yang ketiga tidak berhadas besar, kemudian yang keempat dengan air suci dan menyucikan, yang kelima tidak ada penghalang air sampai ke kulit, dan yang keenam mengetahui mana yang wajib dibasuh, mana juga yang sunnah, begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah sunnah-sunnah wudhu. Adapun beberapa hal ini disunahkan saat berwudu. Ya, yang pertama baca basmalah sebelum berwudu, kemudian membasuh kedua tangan sampai pergelangan tangan di awal itu ya, kemudian berkumur-kumur, intinsyak, kemudian bersiwak, membasuh sela-sela kedua tangan dan kaki, meresapkan air ke jenggot apabila memang memiliki jenggot, kemudian juga membasuh seluruh kepala dan basuh kedua telinga, membasuh masing-masing tiga kali basuhan, dan mendahulukan yang kanan, tahlil, dan membaca doa setelah berwudu. Adapun hal-hal yang membatalkan wudhu, yang pertama keluarnya suatu dari kubul maupun dubur, yang kedua tidur yang tidak tetap tempat duduknya, yang ketiga hilang akal sebab gila, pingsan, mabuk, dan tidur nyenyak. Yang berikutnya adalah persentuh kulit antara pria dan wanita.
Yang terakhir adalah tersentuh kemaluan dengan telapak tangan maupun jari. Nah, anak-anak, tadi sudah dibahas mengenai tata cara berwudu. Sekarang kita akan masuk bagaimana tata cara tayamum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu." Quran surat Al-Maidah ayat 6. Nah, pengertian tayamum ini, tayamum adalah bersuci dengan debu yang diusapkan ke muka dan kedua tangan ya sampai siku dengan beberapa syarat yang telah ditentukan sebagai pengganti dari wudhu atau mandi wajib. Nah, untuk yang selanjutnya, rukun tayamum. Rukun tayamum ini yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah menyapu muka dengan debu. Yang ketiga menyapu kedua tangan sampai siku dengan debu. Yang ketiga adalah tertib. Artinya berurutan ya. Kemudian sunah-sunah tayamum adalah membaca bismillah, meniup debu dari telapak tangan atau menghaluskan begitu ya. Kemudian yang ketiga mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri dan yang terakhir adalah membaca doa. Adapun hal-hal yang membatalkan tayamum, yang pertama adalah melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum karena sakit. Jadi misalnya kalian akan bertayamum atau misalnya kemudian kalian melihat air, maka tayamum tersebut batal. Artinya kalian harus berwudu ya, tidak bertayamum. Kemudian segala sesuatu hal yang membatalkan wudhu itu pun membatalkan tayamum. Dan yang ketiga menyentuh kemaluan atau dubur dengan telapak tangan. Dan yang keempat adalah murtad. Nah, anak-anak sekalian, untuk yang terakhir adalah tentang mandi wajib. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan jika kamu junub maka mandilah. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Mandi wajib merupakan cara bersuci atau toharoh untuk menghilangkan hadas besar. Tadi sudah dicontohkan juga di awal tentang hadas besar itu seperti apa, maka harus disucikan dengan cara mandi wajib. Nah, anak-anak, sebab diharuskan mandi wajib yang pertama adalah berhubungan suami istri. Yang kedua, datang bulan atau haid bagi wanita. Yang ketiga, keluarnya darah nifas bagi wanita, melahirkan, keluar mani, meninggal dunia. Adapun rukun mandi wajib yang pertama adalah niat, yang kedua mengalirkan dan membasuh air ke seluruh tubuh. Nah, sunnah-sunnah mandi wajib yang pertama adalah membaca bismillah pada permulaan mandi, kemudian mencuci kedua tangan dan kaki, mencuci kemaluan, kemudian membersihkan najis yang memang menempel pada badan, kemudian sela-sela rambut, membasahi seluruh badan, wudhu sebelum mandi, menggosok-gosok badan hingga bersih dari segala kotoran, mendahulukan anggota badan yang kanan, menghadap kiblat saat waktu mandi, kemudian membasuh badan sampai 3 kali, dan membaca doa seperti membaca doa sesudah wudhu. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah larangan bagi orang yang berhadas besar. Pertama adalah dilarang sholat ya dalam kondisi hadas besar, kemudian dilarang tawaf, memegang mushaf, kemudian itikaf, atau khusus pada wanita yang sedang haid dan nifas dilarang berhubungan intim dan berpuasa, kemudian dilarang juga untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, anak-anak, untuk tata cara mandi wajib ini, yang pertama adalah berwudu, kemudian yang kedua berniat, yang ketiga menyuci kedua telapak tangan sambil membaca bismillah, kemudian yang ketiga menyuci atau membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, menyela-nyela jemari dengan menuangkan air ke atas kepala sebanyak 3 kali, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh atau melakukan proses mandi seperti biasa, kemudian membasuh kedua kaki, kemudian setelah itu melakukan wudhu yang kedua dan berdoa atau doa sesudah wudhu. Nah, anak-anak, manfaat kita bertoharoh dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah
bahwa jika kita bertoharoh atau bersuci akan mengarahkan setiap muslim untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Yang kedua, akan merasa percaya diri ketika berkumpul dengan orang lain karena kondisi kitanya sudah bersih dan suci. Dan yang ketiga adalah menjaga kebersihan dan kesucian ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan akan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa memberikan gambaran untuk kita semuanya bagaimana cara bersuci dari hadas maupun najis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam penjelasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi usaha kita semuanya. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.